Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini atau minggu ini kita akan membahas lebih detail lagi mengenai filsafat Barat atau dikenal dengan istilah filsafat Yunani. Barat, istilah Barat dan juga Timur itu bukan karena soal wilayahan ya, tapi karena soal pola pikir. Jadi dikatakan barat karena pemikirannya itu orientasinya itu lebih kepada uh, akal atau pemikiran murni. Dikatakan timur itu ketika orientasinya sudah masuk dalam tradisi Islam, itu kemudian diistilahkan barat dan juga timur. Nah, hari ini kita akan mempelajari lebih dalam mengenai filsafat barat, dalam hal ini filsafat Yunani kuno begitu. Nah, pertama kita akan mengkaji dari konteks sejarah. Jadi Yunani ini unik. Menurut Bertrand Russell itu Yunani itu unik. Dikatakan unik karena memang eh, ini kata Bertrand Russell mengatakan kita tidak akan menemukan dalam seluruh sejarah sesuatu yang membingungkan atau sulit diterangkan sebabnya. Tetapi hal paling sulit dan juga membingungkan, kata Russell itu, dianalisis adalah sebuah kemunculan tiba-tiba peradaban Yunani. Jadi kata Russell itu, Yunani itu muncul peradabannya ya, pola pemikirannya itu sulit dan juga membingungkan untuk ditelusur lebih dalam. Saya juga sepakat dengan yang dikatakan oleh Bertrand Russell ya. Jadi memang banyak hal yang perlu kita pelajari ketika ingin mengkaji lebih dalam mengenai filsafat di Yunani. Oke, kita kembali ke konteks awal, yaitu mengenai Yunani dan juga sejarah. Jadi Yunani ini terletak di jantung Laut Mediterania. Ini laut paling apa ya? Paling menawan ya, antara Eropa, Asia dan Afrika. Jadi dikatakan Yunani ini adalah sebuah negara yang strategis secara geografis, sehingga banyak pendatang-pendatang baru yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan pemikiran dan juga apa ya, politik di Yunani begitu. Nah, sedari dulu orang Yunani itu telah gandrung terhadap tiga hal setidaknya. Yang pertama soal kesenian, yang kedua aspek estetika atau keindahan, dan yang ketiga aspek pengetahuan. Tiga hal ini, kecenderungan pada tiga hal ini yang kemudian memberikan corak kehidupan dan corak pemikiran para apa ya, para penduduk di Yunani begitu. Setidaknya sejak abad ke-12 sebelum Masehi, pemikiran Yunani ini telah berkembang pesat. Seperti yang kita maksud tadi, bahwa tidak pernah tahu ya buku-buku yang membedah tentang sejarah awal pemikiran Yunani itu pada tahun berapa tepatnya. Jadi tidak ada buku yang berani mengklaim bahwa sumbernya ini paling otentik, kira-kira begitu. Nah, di Yunani ini ada tiga unsur kebudayaan yang berkembang di sana. Yang pertama budaya religiusitas, budaya keagamaan gitu. Yang kedua kesenian, dan yang ketiga adalah keilmuan. Nah, tiga hal ini, tiga budaya ini begitu berkembang pesat di negara Yunani, padahal di negara-negara lain tidak terlalu pesat ya. Makanya setiap kita bicara mengenai perkembangan filsafat tidak bisa terlepas dari para filosof di Yunani. Meskipun demikian, kalau bicara soal ilmiah ya, ilmiah atau keilmuan di Yunani yang berkembang itu tidak bisa terlepas diri dari adanya mitos atau mite dari para generasi pendahulu. Jadi di Yunani ini menarik menurut saya. Ada dua kutub yang berlawanan tetapi sama-sama kuat. Di satu kutub berkiblat betul pada aspek akal, pada logika,
Kemudian di sisi lain, di kutub yang satunya itu justru berpegang teguh pada dongeng dan juga mitos, sama-sama kuat. Nah, ini yang membuat Yunani ini ada semacam saling menguji dua pikiran. Gitu. Nah, adanya dua kutub yang berlawanan itu kemudian memunculkan dinamika pemikiran. Yang paling terkenal, yang sering dikaji dalam uh, mata kuliah atau diskusi tentang filsafat, pasti tidak terlepas dari adanya filsuf yang fenomenal ya, itu pemikir awal atau filsuf awal itu namanya Thales. Kemudian hingga Socrates itu kisaran pada abad ke-7 sebelum Masehi hingga abad ke-5 sebelum Masehi. Mereka berdua berusaha menggebrak tradisi. Tradisi apa? Tradisi mitos, bahwa kebenaran itu berasal dari dongeng dan seterusnya. Mereka, para filsuf eranya Thales hingga Socrates itu berusaha melawan hal itu, bahwa mereka ingin memilah antara mitos dan juga antara hal-hal yang sifatnya ilmiah, kemudian antara khayalan dan juga data pemikiran dan seterusnya. Jadi mereka berusaha melawan kemapanan, kira-kira begitu. Nah, prinsip yang mereka bangun adalah membandingkan berbagai informasi. Nah, hal ini kemudian menjadi pintu pertama menemukan kebenaran. Jadi selain adanya keraguan-raguan terhadap kebenaran, menurut Thales dan juga Socrates itu membandingkan berbagai macam informasi itu menjadi hal yang penting dalam menemukan sebuah kebenaran. Itu. Nah, di kemudian hari, pola pemikiran yang diwariskan oleh Thales dan juga Socrates itu menjadi pilar-pilar pengetahuan. Yakni yang pertama itu harus filosofis, metodologis dalam kajian, dan juga riset. Tiga hal ini yang kemudian menjadi pilar utama ilmu pengetahuan hingga saat ini atau pengetahuan modern. Oke, hari ini mungkin kita tidak bisa membahas mengenai pemikiran Thales lebih rigid. Insya Allah pekan depan kita akan lebih detail membahas tentang pikirannya Thales begitu, tentang hakikat sebuah kebenaran ataupun kekhasan pemikiran dari Thales seperti apa. Tuh. Kita akan masuk ke telaah peradaban kuno di Yunani. Jadi keajaiban Yunani yang sering disematkan oleh sejarawan bukanlah kewajiban dalam seluruh maknanya. Jadi maknanya begini maksudnya. Yunani ini kan selalu diidentikan dengan sebuah keajaiban yang luar biasa dari sebuah negara yang bisa menghasilkan pemikiran begitu dahsyatnya sehingga menjadi kiblat pemikiran negara-negara atau para pemikir-pemikir hingga kini. Nah, dalam buku yang saya baca yang berjudul Riwayat Filsafat Arab, tidaklah sepenuhnya tiba-tiba itu ada, tetapi Yunani ini telah mengambil banyak hal dari peradaban sebelumnya. Jadi bukan otentik dari Yunani sendiri, kata penulis buku Riwayat Filsafat Arab ya, Hanna Al-Faruqi dan Khalil Al-Jur ini mengatakan bahwa bukan otentik dari hasil pemikiran orang Yunani, tidak, tetapi ini hasil dari pemikiran-pemikiran dan juga kebiasaan atau budaya yang dilakukan oleh para pendahulu atau kaum mendatang di Yunani. Sebut saja ada kaum Krete, Messina, Akaia, serta Dori yang memang mereka datang silih berganti dengan berbagai macam keperluan, kemudian secara tidak langsung mempengaruhi pola pemikiran para penduduk Yunani ketika itu. Ini jauh sebelum abad ke-15 sebelum Masehi mereka datang. Nah, dari percampuran itu muncul berbagai bidang pengetahuan di negara Yunani. Yang paling fenomenal dan ini terbilang pengetahuan terdahulu di seluruh negara-negara di dunia, itu adalah pengetahuan di bidang penulisan.
Jadi orang Yunani atau bangsa Yunani ini belajar dari bangsa Finiki dalam mempelajari atau mengenal huruf-huruf konsonan. Lalu mereka ya bangsa Yunani ini menemukan huruf vokal sehingga dipadukan dua huruf ini, huruf konsonan, huruf vokal, dibentuk, dikolaborasikan sehingga mempermudah komunikasi antar manusia ketika itu ya, gitu. Sehingga lebih mudah dalam mengekspresikan pemikiran. Itu karya terbesarnya orang Yunani, bisa memadukan antara huruf konsonan dan juga vokal menjadi sebuah alat komunikasi yang penting hingga saat ini. Gitu. Itu sesungguhnya juga bukan otentik dari pemikiran orang Yunani, tetapi itu mengambil ilmu dari bangsa Finiki begitu. Nah, itu sebagai pengantar untuk diskusi pekan ini mengenai filsafat klasik di Barat atau di Yunani. Nah, untuk mengkaji lebih dalam, insya Allah pekan depan kita akan belajar setidaknya 3 pemikiran filsuf kuno Yunani. Yang pertama Tritalos, yang kedua itu ada Anaximandros, dan yang terakhir Anaximenos. Jadi tiga pemikir filsuf atau filsuf Yunani kuno ini akan menjadi perbincangan kita, karena kalau kita berbicara mengenai filsafat Yunani kuno maka tidak bisa terlepas dari 3 pemikir ini. Ya, sebetulnya mereka bertiga ini berteman, gitu, saling berteman, maka kita perlu mempelajari pemikiran mereka bertiga. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.